Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini mari kita belajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan pagi ini saya mulai dengan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Kita awali dengan istilah fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dengan sel ovum atau sel telur yang terjadi di dalam tuba Fallopi yang nantinya akan membentuk sebuah zigot atau fetus. Prosesnya pertama terjadi di dalam rahim, yaitu perkembangan di dalam rahim, membentuk sebuah pembelahan atau cleavage. Nah, pertama zigot tadi akan menuju uterus dalam usia 3-4 hari setelah masa fertilisasi. Kemudian akan membelah secara mitosis atau melakukan pembelahan, diawali dengan pembelahan 2, 4, 8, sampai 70 sel. Nah, ini dinamakan dengan fase morula. Jadi, fase morula itu fase pembelahan. Ceritanya dari tuba Fallopi, si fetus atau si zigot ini akan berjalan menuju rahim dengan cara membelah. Nah, pembelahan ini diawali dari 2, 4, sampai 70 bagian. Itu fase morula. Setelah fase morula, ada fase blastula. Fase blastula ini, yaitu fase morula akan membelah terus-menerus sehingga membentuk sebuah rongga. Nah, rongganya ini disebut dengan blastosol. Di fase blastula, ada 3 fase, yaitu ada tropoplas, embrioplas, dan blastosol. Fase tropoplas yaitu sel bagian terluar akan membentuk sebuah plasenta. Nah, di tropoplas ini, sel bagian luar ini nanti akan membentuk sebuah plasenta atau biasa kita kenal dengan sebutan ari-ari. Kemudian yang kedua ada embrioplas, yaitu bagian dalam yang membentuk sebuah embrio atau fetus tadi. Dan yang ketiga adalah rongga tadi yang akan membentuk sebuah cairan darah atau nutrisi. Lanjut, di fase blastula ini usia zigot itu mencapai hari ke-7 sampai ke-8. Nah, tropoplas ini nanti akan mensekresikan enzim proteolitik untuk mencerna dinding endometrium atau dinding rahim bagian dalam. Kenapa kok harus dicerna? Nah, dinding rahim bagian dalam ini harus dicerna untuk penempelan fetus tadi, supaya fetus atau zigot ini bisa menempel ke dalam dinding rahim. Jadi dia harus mencerna. Seperti itu. Ini fase-fasenya. Hari pertama pembelahan, kedua sampai hari ke-23. Jadi hari ke-23 masa kehamilan itu merupakan fase penempelan fetus atau zigot ke dalam dinding endometrium. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan di dalam rahim, ada fase gastrula. Nah, fase gastrula ini akan membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm merupakan lapisan paling luar, meso lapisan paling tengah, dan endoderm lapisan paling dalam. Kemudian ada fase embrionik, terjadi pada minggu ke-4 sampai ke-8. Fase ektoderm tadi akan membentuk sebuah syaraf mata, kulit, dan hidung bagian luar. Mesoderm membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, limpa, ginjal, dan kelenjar kelamin. Sedangkan yang endoderm atau bagian dalam
akan membentuk sebuah sistem. Ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem lainnya. Nah, ini disajikan gambar tentang 24-25 hari bentuk fetus atau bentuknya zigot seperti ini. Ya, tulang belakangnya udah nampak, itu nanti akan berkembang. Kemudian ada membran embrio dan plasenta. Nah, ada kantong kuning telur. Ini terbentuk dari endodermis atau lapisan bagian dalam, tempat awal pembentukan darah. Ada amnion, itu menyelubungi embrio dan melindungi embrio dari gesekan, serta dapat mengatur suhu tubuh embrio. Kemudian ada allantois. Allantois ini berfungsi sebagai membran pembentuk tali pusat atau sebagai saluran respirasi zat makanan. Allantois bisa kita sebut dengan istilah ari-ari, ya, yang menyalurkan makanan dari ibu ke zigotnya atau ke embrio. Kemudian ada korion, yaitu menyusun plasenta, menyelubungi amnion dan kantong kuning telur. Serta terakhir ada plasenta, yaitu hasil perkembangan korion. Fungsinya untuk tempat pertukaran zat hara dan menghasilkan hormon penunjang kehamilan dan persalinan. Nah, ini dapat kita lihat gambarnya. Ada dinding uterus, ada plasenta, membran korion, membran bagian luar, amnion bagian dalam, cairan amnion atau biasa kita sebut dengan cairan ketuban, fetus yaitu bayinya, dan allantois, saluran yang menghubungkan antara si embrio, si bayi, dengan plasenta di ibunya. Lanjut. Persalinan. Nah, ketika usia kehamilan udah masuk ke 38 minggu atau 9 bulan 10 hari, maka sudah siap untuk proses kelahiran. Nah, nanti ada hormon-hormon yang berfungsi. Pertama ada hormon estrogen, itu dihasilkan oleh plasenta. Hormon oksitosin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau kelenjar di otak. Hormon prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Dan hormon relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium atau pad untuk merelaksasi serviks. Jadi hormon relaksasi itu untuk proses relaksasi di bagian serviks atau bagian rahim. Kalau hormon estrogen, oksitosin, dan prostaglandin ini untuk kontraksi pada dinding otot rahim. Nah, selanjutnya untuk pertama masa kelahiran itu kan langsung dikasih ASI ya. Nah, ASI tadi berfungsi untuk apa? Jadi ASI pertama itu akan mengandung kolostrum. Kolostrum ini mengandung zat kekebalan tubuh pada bayi yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi, menghasilkan antibodi serta tidak menimbulkan rasa alergi dan aman bagi bayi. Nah, kolostrum ini nanti berwarna kuning kental. Selanjutnya, teknologi reproduksi. Yang pertama ada fertilisasi in vitro atau fertilisasi bagian dalam. Fertilisasi ini dilakukan di luar kandungan, dilakukan di lab. Nah, ini biasa kita sebut dengan istilah bayi tabung. Yang kedua adalah USG, menggunakan gelombang suara atau frekuensi denyut nadi, denyut jantung. Nah, kita dapat memantau perkembangan bayi dengan cara melakukan USG. Ini gambar fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Jadi, pertama kita mengambil sel telur,
Kemudian sel telur nanti ditemukan dengan sel sperma di dalam cawan Petri atau tabung reaksi ya. Setelah terjadi pembelahan atau setelah masuk dalam fase morula, itu nanti dimasukkan ke dalam rahim tadi, ditempelkan ke uterus. Nah, setelah masuk di uterus, dia akan berkembang menjadi morula, blastula, gastrula, dan akan membentuk sebuah bayi. Itu dinamakan dengan bayi tabung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.